الحياة لازر يعلم أرضي محروقة أرضي هري مشروقة سمنا عمتينا أن تشعل أيام وإن الشمس حلوة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita kembali lagi bertemu dalam podcast kita Sahabat Zakat. Salawat beriring salam kita sampaikan junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh berilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Sahabat zakat, dimanapun sahabat zakat berada, senang sekali saya Teguh Prasetya kembali menyapa sahabat zakat di rumah. Dalam edisi kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Di sini kita kedatangan Haji Muhammad Yunus LC. Selamat datang, Ustadz. Selamat datang. Jadi Ustadz Muhammad Yunus ini sebagai Dewan Pembina Komite Nasional untuk Rakyat Palestina atau disingkat dengan KNRP Kabupaten Aceh Selatan. Dan kemudian kita juga kedatangan ini tamu yang sangat kita hormati. Ini Bapak Insinyur Irmawadi. Ini Bapak Insinyur Irmawadi selaku Kecik Gilir Tapak Tuan. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Jadi kita mulai dari Ustadz dulu Ustadz ya. Baik. Ustadz ini menyangkut dengan tema kita pada hari ini, itu tema kita duka Palestina, duka kita bersama Ustadz. Ya. Seperti yang kita ketahui saat ini saudara kita di Palestina sedang berjuang mempertahankan kiblat terakhir, kiblat pertama Ustaz ya, kiblat pertama umat Muslim dunia dari penjajah Yahudi Israel. Mungkin sedikit kilas sejarah Palestina Ustaz, biar kawan-kawan sahabat zakat di rumah ini menambah wawasan dan informasi mengenai Palestina ini Ustaz. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi addal amanah wa balagha risalah wa nasahal ummah wa kasyafal ghummah wa ala sahabatihi wa alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma alhimna wa arsyidna wa saddidna wa la tu'jizna wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini dapat bertemu di podcast kita Sahabat Zakat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah pada kesempatan ini kita juga akan membicarakan tentang Palestina yang pada kesempatan ini dan juga pada memasuki pekan ketiga ini ya, memasuki pekan ketiga sedang mengalami konflik antara penjajah Israel laknatullah dengan saudara kita yang kita cintai di Palestina, yang mungkin saya pribadi kita juga memiliki perasaan yang sama sekali, sama-sama perasaan kita duka yang sangat mendalam atas peristiwa yang terjadi ini,
Bahkan mungkin jika kita merasakan perasaan yang dirasakan oleh saudara kita di Palestina, kita juga merasa tidak enak makan, tidak merasa enak tidur, merasa sedih, bahkan juga menangis melihat kondisi yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina. Kan tapi kita tidak boleh larut dengan kesedihan ini. Kita yakin bahwa sesungguhnya ini adalah takdir Allah. Tapi setelahnya kita harus berikhtiar. Kita harus bekerja keras sekuat kemampuan kita, dan juga apa yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina ini. Dan pada kesempatan ini, untuk agar semua kaum muslimin seluruh dunia dimanapun berada, bagaimana agar muncul rasa tazawuk, ya. Ada rasa yang mendalam di dalam hati kita, ada alaqah, ada hubungan yang kuat dengan Palestina. Jadi jangan ada sebagian dari kita umat Islam ini menganggap peristiwa ini adalah peristiwa biasa-biasa saja. Tapi ini adalah peristiwa yang luar biasa, karena sangat kuat kaitannya dengan kita sebagai umat Islam. Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Jadi sesungguhnya kita diikat oleh tali ukhuwah, karena keimanan kita sama-sama memiliki kalimat syahadat, sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk memunculkan rasa tazawuk yang kuat itu, maka mungkin ada baiknya kami menyampaikan sedikit tentang Palestina ini. Kenapa Palestina ini tidak berhenti terus menjadi buah bibir, pembicaraan di lisan orang-orang pada hari ini, dan sebelumnya juga hampir setiap tahun kita mendengarkan ucapan Palestina. Ya, tentu ini adalah hal yang sangat penting bagi kita sebagai umat Islam untuk mengenal lebih jauh, lebih dalam tentang Palestina ini. Kita kenal bahwa Palestina ini bukanlah sembarang negeri, ya. Bukanlah sembarang negara, tapi Allah memberikan kekhususan, keistimewaan kepada negara Palestina ini. Maka disebut Biladul Anbiya, bahwa Palestina ini adalah sebagai negerinya para nabi dan rasul. Karena di sana kita lihat, kita baca di dalam sejarah munculnya para nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala. Ada beberapa nabi yang dilahirkan di sana, ada beberapa nabi juga yang melakukan jihadnya, perjuangannya di Palestina. Seperti Nabi Daud alaihissalam, beliau di sana berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menegakkan dakwah selama 40 tahun, sehingga dakwah ini sampai ke seluruh pelosok di Palestina, di tengah-tengah kaum Bani Israel. Kemudian dilanjutkan dengan anak-anaknya Sulaiman alaihissalam, anak Nabi Daud, yang kita kenal beliau memiliki kelebihan bisa memahami bahasa jin, bisa memahami bahasa makhluk, bahasa burung, dan memiliki kemampuan yang sangat luar biasa dalam bidang militer. Juga berada di Palestina. Kemudian juga Nabi Yakub alaihissalam, anak dari Nabi Ishak. Nah, Nabi Yakub alaihissalam, sehingga beliau ini disebut juga dengan identik dengan Israel, ya, Bani Israel. Nabi Yakub alaihissalam, yang kemudian beliau melahirkan anaknya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam yang punya saudara 12, ya, 12 orang yang mengkhianatinya, yang memasukkannya ke dalam sumur, sehingga ini kisahnya panjang sekali, sampai beliau berada di tengah-tengah istana di dalam penguasaan seorang raja. Sebenarnya saya potong. Sebenarnya ini konflik Palestina ini mulai terjadi atau bisa kita bilang pecahnya itu dari kapan ini, Ustaz? Dari berapa tahun yang lalu? Karena saya ada beberapa referensi yang saya baca.
segelintir orang itu menyebutkan bahwasanya konflik Palestina ini hanya konflik politik dan batas tanah saja. Ya. Tapi kan selaku kita umat Islam, kita tidak menerima itu. Mungkin ada pemaparan dari Ustaz supaya sahabat zakat di rumah ini semakin yakin bahwasanya ini memang saudara Muslim kita di Palestina itu memang dijajah seperti itu. Ya. Baik, mungkin saya akan menyampaikan sedikit ya. Ini awal konflik ini tidak terlepas dari adanya ide pendirian negara Yahudi ya. Ini perlu kita ketahui sejarah ini. Itu munculnya ada satu buku yang dikarang yang berjudul Der Judenstate. Der Judenstate ya. Negara Yahudi artinya tahun 1896. Ini ditulis oleh Theodor Herzl, berisi gagasan berdirinya negara Israel. Nah, mungkin dari awalnya dari satu buku ya. Dalam tulisan itu ya tentang negara Yahudi ya. Jadi ini buku ini punya tulisan tentang negara Yahudi yang akhirnya mungkin bertujuan yang akhirnya bertujuan untuk mewujudkan negara Yahudi. Mulai dari provokasi mungkin ya Ustaz ya. Iya. Oke. Nah, kemudian terjadi komprehensi berdasarkan komprehensi Zionisme satu tahun yang pertama ya, komprehensi Zionisme tahun yang pertama tahun 1897 itu di Basel, Swiss. Palestina dipilih sebagai tanah jajahan. Itu tahun 1897 hasil dari komprehensi Zionisme yang pertama. Kemudian terjadinya meletusnya Perang Dunia yang pertama tahun 1914 sampai 1918. Turki Utsmani berada di pihak yang kalah sehingga wilayahnya diberikan ke sekutu. Nah, ini sudah lama Ustaz ya? Iya, sudah lama ya. Terus pada tahun 1916 ada juga perjanjian yang diberi nama sesuai dengan diplomat Perancis, François Picot, dan diplomat Inggris Sir Mike Sykes. Nah, kita lihat apa yang terjadi setelah Palestina, setelah Turki Utsmani runtuh. Setelah Turki Utsmani tidak ada lagi, kalah ketika dalam peperangan dunia pertama. Nah, waktu itu Liga Bangsa-Bangsa Arab memberikan Inggris mandat untuk menduduki Palestina sejak tahun 1920 sampai 1948. Yang pertama. Nah, kemudian tanggal 29 November 1947, PBB mengeluarkan resolusi nomor 181 yang isinya membagi tanah Palestina dalam 3 bagian. Nah, yang pertama, Baitul Maqdis sebagai zona internasional. Jadi Baitul Maqdis yang ada di ibu kota Palestina, Yerusalem itu menjadi sebagai zona internasional. Dan sisanya itu ya tepi barat dan juga jalur Gaza itu warga Palestina hanya diberikan wilayah seluas 45%. Nah, kemudian sedangkan pendatang Yahudi itu hanya diberikan 55%. Berarti lebih besar dibandingkan dengan wilayah yang di Palestina. Pada tanggal 5 Juni 1967 kembali meletus perang Arab-Israel, di mana aliansi Arab ketika itu tentara Arab kembali menelan kekalahan, ya, bahkan kekalahan sampai 3 kali lipat dari wilayah sebelumnya jatuh ke Israel. Bahkan semenanjung Sinai, Mesir, dataran tinggi Golan Suriah, jalur Gaza, Al-Quds, Palestina, semuanya justru jatuh dikuasai oleh Israel. PBB mengeluarkan resolusi nomor 242 berisi perintah kepada Israel menarik pasukannya dari wilayah yang dikuasai pada perang 1967, termasuk timur Al-Quds. Nah, kita lihat hari ini Palestina, wilayah Palestina dari tahun ke tahun nih kita lihat. Pada gambar yang pertama ini kita lihat ya yang putih ini adalah Israel. Nah, yang hijau ini Palestina. Nah, pada tahun 1947 masih sangat luas sekali negara Palestina ini, hanya sebagian kecil negara Israel. Lalu kita lihat penjajahan yang dilakukan penjajah Israel laknatullah itu pada tahun 1947 terjadi perubahan. Kita lihat itu yang hijau ini adalah Palestina.
Nah, kalau kita hitung ini tinggal setengah. Ya, jalur Gaza, tepi barat tinggal setengah lagi. Nah, pada tahun 1967, 1949 sampai 1967, itu wilayah Palestina tinggal sepertiga lagi. Semakin mengerucut. Semakin mengerucut ya. Semakin mengerucutnya. Terus 2/3 sudah dikuasai oleh Israel. Nah, pada gambar yang terakhir kita lihat semakin kecil. Hampir semakin habis wilayah Palestina kita lihat. Hanya sebagian pakar mengatakan itu sekitar 5% lagi tinggal wilayah Palestina dan selebihnya itu dikuasai oleh Israel. Mungkin sedikit simpan pemaparannya. Saya beralih ke Bapak Irmawadi, Pak, Ya, Pak. selaku Siap. Geci, Pak, selaku pimpinan Gampung. Ini bagaimana Bapak melihat kejadian Palestina ini, bagaimana respon di masyarakat nih, Pak? Karena kan Bapak selaku Geci Gampung ya, pimpinan Gampung ini melihat bagaimana respon dari masyarakat, khususnya masyarakat hilir Tapak Tua, Pak. Silakan. Terima kasih kami ucapkan kepada Baitul Mal Aceh Selatan telah memberikan kesempatan kami kepada podcast kita, sahabat Jakat, sehubungan dengan pertanyaan dari Bapak Teguh, sejauh mana respon masyarakat terhadap kebiadaban bangsa Israel. Iya. Mungkin di sini saya berangkat dari kejadian-kejadian yang mana Zionis Israel telah mengebom rumah sakit ya, sampai hari ini sudah 3 buah, Pak ya. Dibom, yang mana dalam perjanjian HAM internasional rumah sakit itu adalah tempat yang netral, yang dilindungi. Kemudian juga rumah ibadah, Pak ya. Jadi sangat menarik, ini mungkin suatu mujizat. Salah satu rumah ibadah yang bernama Al-Amin di Gaza, Pak ya. Situ ada tersisa secari potongan Al-Quran yang dibom, Pak ya. Surat As-Saffat, Pak ya, ayat 1-3. Mungkin artinya sesungguhnya bala tentara kami lah yang pasti menang. Iya. Mudah bagi Allah sebenarnya untuk menghancurkan Israel ini, seperti kejadian Nabi Nuh, Pak ya, ditenggelamkan, juga Nabi Lut ditimbun dengan gunung berapi, Pak ya, juga kaum Ad, kaum Samud. Cuman kita berpikir Allah masih memberikan atau menguji iman kita sejauh mana ukhuwah Islamiyah kita, kepedulian kita sesama umat Muslim. Karena balasannya Syahid itu adalah surga. Jadi rasanya kesempatan untuk kita semua atas ujian Allah untuk berlomba-lomba membantu. Mungkin kalau mengangkat senjata mungkin kita tidak mampu pergi ke sana. Tapi dengan bantuan men-share kejadian-kejadian kepada Israel, juga dengan sumbangan donasi-donasi, saya rasa itu cukup membantu. Kami melihat masyarakat cukup antusias sebenarnya. Tapi mungkin masyarakat yang namanya perlu dikomandoi juga. Jadi dalam ini kami meminta pada pihak-pihak yang stakeholder yang berkepentingan, salah satunya Badan Zakat Aceh Selatan, Baitul Mal Selatan, untuk dapat menjadi terdepan menampung donasi dari masyarakat. Sehingga bagaimana caranya sebagian dari donasi itu dapat kita sumbangkan kepada Palestina. Terima kasih, Pak. Mungkin ini adalah salah satu bentuk ekspresi emosional dari Bapak Kecil Kampung Hilir yang sudah mewakili. Sebenarnya kita merasakan hal yang sama, Pak Kecil. Begitu sedih dan luka yang mendalam melihat atau menyaksikan
saudara-saudara kita di sana berjuang, ya berjuang. Terlebih saya sebenarnya kalau udah ngomong Palestina ini saya memang agak Terharu. sensitif ini Ustaz ya. Ya. Lebih-lebih saya Kita melihat di memang- video itu begitu banyak tuh, begitu banyak anak-anak yang menjadi korban ya. Anak-anak kecil yang menjadi korban. Terus terang saya teringat anak saya Ustaz. Bagaimana perasaannya kalau anak kita menjadi korban begitu. Terima kasih Pak untuk informasinya. Selanjutnya Ustadz, ini urgensi untuk generasi kita ini bagaimana Ustadz? Sehingga generasi Islam ini giat ini mempelajari sejarah Palestina dan mendakwahkan dan menyebarkan informasinya Ustadz. Ini bagaimana Ustadz? Silakan Ustadz. Terima kasih. Mungkin sebelumnya minta izin waktu untuk menjelaskan sedikit agar pemahaman kita sama ya, Baik. tidak berbeda karena ada propaganda pemahaman yang salah terhadap peristiwa ini. Ada muncul anggapan bahwa yang teroris itu atau agresor itu adalah Palestina. Iya. Tapi saya minta izin menyampaikan bahwa latar belakang kenapa terjadi peristiwa agresi pada tanggal 7 bulan 10 yang dilakukan oleh tentara Palestina. Itu ada paling tidak didasari kepada beberapa hal. Iya. Ya, yang sudah cukup banyak, cukup lama sekali ya, sudah tidak terhitung penistaan atau pengkhianatan atau juga penyiksa yang dilakukan oleh tentara penjajah Israel. Yang pertama, penistaan terhadap Masjidil Aqsa, masjid kita, masjid umat Islam Iya. di seluruh dunia. Dalam sebulan terakhir ini, kalau kita lihat di bulan Ramadan yang lalu, bagaimana perlakuan mereka sangat kejam. Iya. Nah itu patut kita pahami. Yang kedua, dilakukan blokade terus-menerus terhadap jalur Gaza. Itu pejuang-pejuang yang mempertahankan Masjidil Aqsa ya. Center pertahanan Masjidil Aqsa itu dari Gaza itu diblokade oleh Israel ya. Ini memasuki tahun yang ke-16. Jadi tidak tanggung-tanggung sudah 16 tahun dilakukan blokade terhadap Gaza ini. Nah, kemudian sebanyak 6.000 orang warga Palestina ditawan oleh penjajah Israel. Nah, penjajah yang memasuki tahun yang penjajahan ini memasuki tahun yang ke-75. Ya. Dan selanjutnya menggagalkan normalisasi Arab Saudi Israel apabila tercapai akan diikuti 17 negara muslim lainnya. Dan yang terakhir mencuri start agenda yudisasi Al-Quds dan agresi ke jalur Gaza. Nah, ini penting saya pikir diketahui kita semua ya, tidak hanya orang tua, wanita, anak-anak muda juga harus mengetahui ya, bagaimana perjuangan Palestina ini dan juga empati kita terhadap Palestina ini. Saya menghimbau kepada kaum muda, anak-anak sekolah. Hari ini saya mendengarkan begitu antusias ketika ada disebutkan Palestina dan cepat mengetahui ketika ada terjadi penyerangan terhadap Palestina oleh penjajah Israel. Jadi ini satu hal yang bagus, tapi lebih dari itu adalah bagaimana supaya anak-anak muda ini memiliki perhatian yang lebih kuat, lebih besar, lebih perhatian terhadap Palestina ini. Dan saya salut dengan anak-anak sekolah, anak-anak remaja yang berjalan menggalang dana untuk berkontribusi untuk Palestina ini. Sangat luar biasa begitu. Artinya itu usaha dari kita yang jauh di sini Ustadz ya, yang tidak bisa menolong secara langsung, mungkin kita bisa menolong dari minimal kita tolong dengan doa ya Ustadz ya. Dengan doa. Ya, paling utama itu kontribusi kita. Kontribusi kita, doa kita untuk Palestina setiap waktu sholat, jangan lupa. Kalau perlu kita lakukan kunut nazilah. Selalu kita sampaikan doa untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestina. Allahumma ansur ikhwanana fi Masjidil Aqsa. Selalu kita mohon kepada Allah agar mereka diberikan kesabaran. Yang kedua adalah kontribusi kita berupa bantuan, berupa uang. Ini sangat penting. Kita galang bagaimana supaya terhimpun
bantuan ini untuk kita kirim segera karena mereka sangat membutuhkan sekali bantuan dari kita saudaranya umat Islam yang ada di Indonesia ini. Baru saja kita dengarkan ini paparan dari Ustadz Yunus ya. Ini luar biasa informasi yang kita dapatkan untuk sahabat-sahabat zakat dimanapun sahabat berada. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih Ustadz. Terakhir. Bagaimana kondisi terkini Ustadz di Palestina? Mungkin Ustadz ada kontak langsung dengan saudara-saudara kita di sana atau ada delegasi kita di sini ke sana atau bagaimana Ustaz? Silakan Ustaz. Sebelumnya saya juga menyampaikan sebagai saran agar kita jangan cepat terprovokasi ya dengan berita-berita yang ada di medsos karena tidak semua berita itu akurat. Iya. Jadi perlu juga kita melihat berita yang akurat. Jadi update berita itu yang sesungguhnya. Jadi alhamdulillah kami punya hubungan untuk berita dalam hal berita ini insya Allah akurat gitu dan selalu update ya setiap saatnya ketika terjadi kondisi terbaru di Palestina. Itu bisa diakses secara umum Ustaz? Ini mungkin kami bisa sampaikan secara ini saja nanti berita begitu yang kita sampaikan. Jadi kondisi terakhir tadi kira-kira dari pagi tadi mereka melakukan penyerangan lagi termasuk penyerangan rumah sakit gitu. Yang ketiga. Dan juga ada instruksi dari penjajah Israel agar mengosongkan semua rumah sakit karena mereka akan melakukan pemboman terhadap rumah sakit yang ada di Palestina. Dan berita hari ini juga yang update itu yang sangat akurat juga banyak anak-anak yang korban ya, anak-anak kecil yang korban dan juga wanita-wanita yang mengalami korban. Ya. Sahabat zakat dimanapun sahabat berada, himbauan untuk kita semua selaku umat muslim agar tidak berhenti mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina gitu. Mendoakan agar selalu diberikan ketabahan, kekuatan untuk melawan penjajah Zionis ini. Gitu. Mungkin Pak Irwadi ada yang mau ditambahkan Pak untuk imbauan atau untuk masyarakat kita? Silakan Pak. Selagi ada kesempatan kami menghimbau marilah kita membantu saudara kita bangsa Palestina. Yang paling mudah itu adalah doa Pak ya, mengirimkan doa, tapi berusaha kita mengumpulkan donasi sesuai kemampuan kita masing-masing dan itu sangat membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Terima kasih Pak. Untuk sahabat zakat yang ada di rumah, sahabat zakat bisa mendonasikan infak dan sedekah sahabat semua itu melalui rekening Basnas, karena Basnas saat ini sedang menggalang dana untuk bantuan donasi untuk saudara kita yang ada di jalur Gaza. Saya ucapkan terima kasih untuk Ustadz Yunus yang sudah memberikan paparan yang sangat berharga bagi kami dan Bapak Irwadi sudah bersedia hadir Pak. Siap. Terima kasih. Kita mungkin bisa ketemu lagi Pak ya di edisi yang selanjutnya ini biar lebih mendalam lagi Pak untuk pembicaraan kita mengingat waktu yang sangat terbatas ini. Untuk sahabat zakat yang ada di rumah, demikian dulu ya perjumpaan podcast kita pada hari ini. Akhir kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, sip, Ibu.